Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Bapak Ibu, saudaraku semuanya sehat? Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati, karena hari ini kita mau bertemu dengan Tuhan dalam ibadah kita. Mari sama-sama kita mau menyembah dan memuji Dia yang Raja dari segala raja. Amin. Mari kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Kami mau datang ke tempat-Mu, kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan selama ini. Inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan, kami mau serahkan kepadamu. Haleluya, amin. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya tak cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya.
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, jemaat kami persilakan berdiri. Hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau Bapa, karena Engkau bertata di atas segala pujian kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Sungguh Tuhan kita baik. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja.
Kami persilakan duduk kembali. Kami siapkan hati, kami mendengarkan firman Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami persiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari katakan dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat
Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Mujizat Tuhan masih ada. Ku percaya hanya padamu Tuhan. Haleluya. Engkau ada di setiap hidup kami Tuhan. Oh, Engkau ada dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami lebih tahu betapa Engkau mengasihi kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya ditaburkan, boleh tumbuh dalam hidup kami, boleh tumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Saya percaya kita semua diberkati lewat pujian dan penyembahan yang kita boleh naikkan bersama pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama siapkan Alkitab kita, dan mungkin juga ada alat yang lain yang bisa kita pakai untuk bisa membaca firman Tuhan. Kita bisa merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati, amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya ulangi, Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin? Ya, baik, mari kita akan membaca bersama-sama Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai 24. 3, 2, 1. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Diberkati kita yang membaca, yang merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya pagi hari ini adalah penyembah yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud daripada tulisan Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai dengan 24 ini, kita bisa melihat bahwa pada saat itu terjadi perbincangan antara Yesus dengan perempuan Samaria, berada di sumur Yakub di sana. Dalam perbincangan itu, orang Samaria, mereka dalam penyembahannya adalah menyembah di gunung-gunung. Orang Yahudi berpusat menyembah di Yerusalem. Pikir mereka bahwa orang Yahudi pusat penyembahannya Yerusalem, dan orang Samaria pusat penyembahannya adalah di gunung-gunung. Tetapi ketika Yesus ada bersama dengan perempuan Samaria ini, Yesus berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, dia berkata bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Akan ada satu perubahan, akan ada satu terobosan, akan ada satu breakthrough, sebuah penyembahan yang benar ketika Yesus hadir. Pikir orang Samaria, pikir perempuan Samaria bahwa pusat penyembahan itu adalah ada di Yerusalem bagi orang Yahudi, dan bagi orang Samaria itu ada di gunung-gunung. Tetapi ketika Yesus ada satu perbedaan, ketika Yesus datang ada satu perbedaan, karena itu dikatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Apa yang dimaksudkan? Ini berbicara tentang pusat penyembahan,
bukan tempat itu. Pusat penyembahan bukan Yerusalem, pusat penyembahan juga bukan gunung-gunung, tetapi berfokus kepada Kristus. Oleh karena itu, selanjutnya dikatakan begini, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yaitu apa? Penyembah yang benar, yaitu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik di sini, kondisi yang ada satu perubahan di mana ketika Yesus hadir. Dan selanjutnya, ketika peristiwa Yesus naik, maka yang turun itu adalah Roh Kudus. Kita sudah melewati di hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan di sana. Mereka menerima para murid yang berkumpul di Yerusalem, mereka menerima Roh Kudus. Dan situ ada satu perubahan. Oleh karena itu, ketika Yesus berkata dengan perempuan Samaria bahwa tiba saatnya sekarang penyembah-penyembah Bapa, yaitu penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan inilah waktunya di mana setiap kita menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Mengapa? Karena Allah kita itu adalah roh. Karena Allah adalah roh, maka kita harus menyembah Dia di dalam roh. Dan jangan lupa tidak cukup hanya di dalam roh, tetapi juga di dalam kebenaran. Maka topik pembicaraan kita pada pagi hari ini dua hal yang kita bicarakan, yang kita renungkan bersama. Yang pertama adalah kita menyembah kepada Bapa karena Dia adalah roh, maka kita menyembah di dalam roh. Menyembah di dalam roh, apa itu artinya menyembah di dalam roh? Menyembah di dalam roh itu yang pertama adalah menyembah dengan sungguh-sungguh di dalam hati setiap kita. Kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tidak ada pikiran-pikiran yang macam-macam. Karena itu ketika masih ada pikiran dosa kita harus taruh. Kalau masih ada niat-niatan dosa kita harus taruh. Benar-benar kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh dengan hati yang tulus datang kepada Tuhan. Itu penyembah di dalam roh. Nah, yang berikutnya penyembah di dalam roh. Yesus sebelum naik, Dia berpesan kepada para murid supaya mereka di sana bahwa mereka tinggal di Yerusalem. Mereka kumpul dan menantikan janji Bapa. Mari kita membaca di dalam Kisah pasal 1. Ayat yang keempat dikatakan begini. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Mereka disuruh tinggal di Yerusalem untuk sekian waktu lamanya untuk mendapatkan janji Bapa. Apa janjinya? Janjinya adalah ternyata di dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yehuda, dan seluruh ujung bumi. Dikatakan begini kebenaran firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada Roh Kudus yang diterima di sana, baru ada kuasa. Jadi janji Bapa itu adalah Roh Kudus diturunkan kepada setiap kita. Dan kita sudah peringati pada beberapa waktu yang lalu, yaitu turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus di sana, hari Pentakosta. Hari yang ke-50 setelah Yesus naik, di mana Yesus naik ke surga, itu hari ke-40 setelah Dia bangkit. Kemudian 10 hari kemudian 120 para murid itu kumpul di sana. Lalu mereka berdoa dan di hari ke-50 turunlah Roh Kudus seperti lidah-lidah api yang menyambar para murid yang ada di sana. Nah, lalu mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru yang tidak mengerti. Itu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita melihat di dalam Kisah pasal 2 ayat 2 sampai dengan 4. Mari kita perhatikan di sana. Demikian firman Tuhan, Kisah pasal 2 ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka yang berkumpul 120 orang di loteng 2 itu, di loteng di lantai 2 itu, mereka berkumpul, mereka memuji, mereka menyembah. Lalu turunlah tiupan seperti tiupan angin dan seperti lidah-lidah api di sana kepada mereka, hinggap kepada para murid. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain yang tidak mereka mengerti, yang tidak mereka pahami. Dipenuhi dengan Roh Kudus, bahasa-bahasa dari Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata di sana. Sampai-sampai orang lain yang melihatnya, yang mendengarnya, mereka dari Persia, mereka dari Mesopotamia, mereka dari Arab, mereka dari daerah-daerah lain. Mereka mendengar, ini kok mereka, padahal mereka ini orang Galilea, tapi mereka bisa berkata-kata dengan bahasa kita. Bagaimana ini? Sampai mereka berpikir negatif bahwa orang-orang ini, sampai mereka berprasangka bahwa orang-orang ini adalah mabuk. Ini yang terjadi, tetapi mereka yang mengalami menerima bahasa yang lain ini, bahasa yang baru ini, yang mereka tidak mengerti ini adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Lalu itu digunakan selanjutnya, mereka mulai menyembah. Karena itu setiap kita sebagai anak-anak Allah, kita punya hak untuk bisa menerima janji daripada Bapa. Minta, Bapa, aku adalah anakmu yang kau tebus dengan darahmu yang kudus. Sekarang aku rindu seperti yang kau janjikan. Baptis aku dengan Roh Kudus. Ketika Allah baptis dengan Roh Kudus, maka kita menerima Roh Kudus, menerima bahasa yang baru. Memang bahasa itu tidak kita mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Tapi yakin dan percaya itu bahasa yang diberikan oleh Allah. Bahasa itu adalah untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan. Bahasa itu dipakai untuk membangun keakraban kita dengan Tuhan. Bahasa itu adalah untuk membangun iman kita pribadi kepada Tuhan. Sehingga lewat kita menyembah dengan bahasa yang baru yang Tuhan beri, hati kita penuh dengan damai sejahtera, hati kita penuh dengan sukacita, kita datang dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, maka di sanalah kita menikmati hadirat Allah yang luar biasa. Jadi menyembah di dalam roh adalah menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang tulus. Orang-orang yang menyembah Tuhan dengan roh, hatinya datang kepada Tuhan dengan tulus. Tidak ada beban yang membebani mereka. Yang kedua, dengan bahasa yang Tuhan beri kepada diri kita, yaitu bahasa roh. Kita berkata-kata. Ya, kita berkata-kata. Dan bahasa roh tidak bisa meniru-niru. Itu adalah dari Tuhan. Itu adalah dari Tuhan dan kita pakai itu. Ketika kita sudah penat, ketika kita sudah capek untuk berkata-kata, mungkin dengan bahasa kita sudah kehabisan kata-kata untuk menyampaikan seluruh pergumulan dan persoalan dan masalah kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita punya bahasa yang baru yang Tuhan beri, disitulah kita pakai untuk menyembah, Bapak Ibu. Ketika kita menyembah, kita masuk di sana, kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Syadapanala mata karala pasikiri pinaralamu, hidapala pala 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 masikiri. Kita menyembah di sana, masuk di situ. Maka hadirat Allah hadir, menjamah bahkan juga apa yang menjadi keperluan kita. Tuhan tahu di situ. Satu gambaran memang kalau kita gunakan biasa gini seperti tidak ada kuasa. Saya kasih contoh Bapak Ibu, memang itu ketika kita masuk dalam pelayanan kelepasan, baru di situ kita tahu. Bahwa ternyata bahasa yang Tuhan beri ini punya dampak yang luar biasa. Ketika dalam pelayanan kelepasan kita mengusir roh jahat yang memasuki dan merasuki orang sampai orang yang tidak sadarkan diri. Kita usir dengan bahasa yang ada, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa suku-suku yang ada di negeri kita ini. Ternyata tidak bergeming, tidak bergerak, tidak melakukan reaksi apa-apa. Tetapi ketika kami menyembah Bapak Ibu, ketika kami menyembah, disitulah mulai ada satu reaksi. Kerasukan ini, roh jahat yang masuk dalam diri seorang dan berkata begini bahwa panas, sakit, aku jangan dipukuli. Padahal kami cuma menyembah, kami tidak berkata pukul, kami tidak berkata bakar, tidak. Tapi hanya berkata begini, kami menyembah. Kami terus menyembah di sini. Dalam waktu yang singkat, Tuhan nyatakan dan roh jahat yang ada di dalam tubuh orang ini keluar. Lalu sadar dan berkomunikasi kembali. Nah itu untuk membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Untuk orang lain itu menjadi timbul pertanyaan, ngomong apa orang ini? Bicara apa orang ini? Itu seperti terjadi dalam Kisah pasal 2 itu. Bahwa orang-orang Persia, orang-orang Mesopotamia, orang-orang Makedonia, orang-orang di luar itu, mereka semua pada bertanya-tanya, ada apa ini? Jangan-jangan orang-orang ini mabuk? Tidak.
Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata seperti itu. Makanya bagi roh jahat juga kamu ngomong apa? Kamu bicara apa? Di situ terjadi bahwa Tuhan sedang melakukan apa yang sedang kita butuhkan. Lalu iblis mendapatkan pukulan, mendapatkan serangan dari kuasa daripada Tuhan. Lalu dia keluar tidak sanggup di sana. Maka itu perlu kita mendapatkan dan perlu kita juga menyembah. Perlu menyembah. Setiap persoalan ketika kita datang dengan menyembah, dengan bahasa yang Tuhan beri, kita gunakan itu. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita mendapatkan damai sejahtera. Kita mendapatkan sukacita. Itu yang pertama. Tuhan menghendaki orang-orang penyembah-penyembah Bapa adalah penyembah di dalam roh. Jadi paham ya Bapak Ibu? Penyembah di dalam roh itu adalah penyembah yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas, tidak ada beban apapun. Lalu yang kedua, penyembah di dalam roh ini adalah penyembah yang mengerti di mana dia berbahasa roh dalam hidupnya, dengan roh yang Tuhan beri. Itu penyembah di dalam roh. Nah, kemudian juga penyembah di dalam roh ini adalah dia mengenal kebenaran. Siapa kebenaran sejati? Kebenaran sejati adalah Kristus. Seluruh kepenuhan Allah itu ada pada diri Kristus. Kata Kolose pasal yang pertama, seluruh kepenuhan Allah itu ada pada Kristus. Karena itu kita menyembah kepada pribadi yang benar. Yesus berkata, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Jadi kalau kita datang menyembah Bapa, itu sama dengan kita menyembah Yesus. Dialah kebenaran yang sejati. Dialah kehidupan yang layak untuk disembah. Itu penyembah-penyembah dalam roh dan penyembah di dalam kebenaran. Kebenaran yang sejati yang layak kita puji, yang layak kita sembah adalah Yesus. Saya ulangi sekali lagi, penyembah-penyembah yang benar adalah menyembah kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Karena hanya satu nama yang layak untuk disembah di kolong langit ini adalah Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang kedua, tadi dikatakan yang dikehendaki oleh Allah adalah penyembah dalam roh dan menyembah di dalam kebenaran. Nah, kebenaran yang dimaksudkan tadi kita sudah jelaskan bahwa kebenaran sejati itu Kristus. Tetapi kebenaran juga berikutnya untuk kehidupan kita. Kalau kebenaran, pribadi kebenaran itu adalah Kristus. Tetapi kebenaran yang berikutnya yang dikatakan di sini adalah kebenaran yang dimaksudkan perbuatan kita hari ke hari harus menyatakan kebenaran. Perbuatan kita harus menyatakan kebenaran. Itu penyembah karena menyembah tidak hanya dengan mulut kita saja. Tapi menyembah juga dengan perilaku kita. Ada ekspresi dalam kehidupan kita. Ada tindakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang benar. Itulah kebenaran. Allah mau, Allah mengendaki penyembah-penyembah yang sudah datang itu adalah penyembah-penyembah di dalam roh dan dalam kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan yang kedua ini adalah kebenaran dalam kehidupan kita hari ke hari. Maka apa tandanya kebenaran kehidupan kita sehari? Paulus mengatakan begini bahwa pola hidupnya harus mengalami perubahan. Harus mengalami terobosan, berbeda. Dulu, kemarin dan sekarang itu harus berbeda. Dulu hidup di dalam dosa, dulu hidup dalam kenajisan, dulu hidup dalam kejahatan. Sekarang berubah, hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kehidupan yang dikehendaki oleh Allah adalah kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka yang pertama pola hidup yang harus mengalami perubahan adalah hidup kita ini harus kudus. Kenapa hidup kita ini harus kudus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena Allah kita ini adalah Allah yang kudus. Mari kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Standar penyembah yang benar adalah hidupnya kudus. Standar penyembah yang benar adalah hidupnya kudus. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus tidak bisa ditemui dengan mereka yang tidak kudus. Ada satu contoh dalam kehidupan, kalau kita bertemu dengan pemimpin
di dalam sebuah perusahaan. Orang ini baik. Lalu ketahuan bahwa kita akan menghadap, kita ini ternyata telah berlaku tidak baik. Maka apa yang terjadi? Pemimpin tidak mau bertemu dengan kita. Pemimpin kita orangnya yang jujur. Pemimpin kita adalah orangnya yang baik. Orangnya tulus. Tapi ketahuan kita ketika kita mau menghadap, kita tidak tulus, kita tidak jujur, kita telah membohongi. Apa yang terjadi? Mulai saat itu tidak mau diterima. Tidak lagi bisa dipercayai. Nah, demikian juga kita. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Ketika Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, yang terjadi kita pun harus kudus. Kita datang pada Tuhan harus kudus. Di perjanjian lama, imam-imam besar itu kalau mau membawa korban persembahan harus kudus. Kalau enggak kudus, masuk ke ruang maha kudus, di sana dia mati. Karena apa? Allah yang maha kudus tidak bisa ditemui oleh mereka yang tidak kudus. Maka masuk dalam kehidupan kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup kita ini harus kudus. Kudus dalam perkataan, benar dalam perkataan. Kudus dalam pikiran, benar dalam pikiran kita. Makanya tidak ada niatan lain, tidak ada perkataan-perkataan yang kotor di sana. Lalu kudus dalam setiap perbuatan kita dari hari ke hari. Baik tangan kita, baik kaki kita, seluruh organ tubuh kita harus kudus. Ini yang pertama, bagaimana kita boleh menjalani kehidupan sebagai orang yang benar. Hidup kudus. Sebagai orang yang dipanggil oleh Allah. Allah yang mengambil adalah Allah yang kudus dan kita yang dipanggil harus menjadi kudus. Karena itu setiap orang berdosa oleh darah Kristus dan oleh pilur-pilur Kristus disucikan dan disembuhkan di sana. Yesus mati di atas kayu salib menyucikan dosa kita. Darahnya dicurahkan untuk menghapus setiap dosa kita supaya kita layak untuk berjumpa dengan Bapa, layak untuk berjumpa dengan Yesus. Kudus. Itu yang kedua, dikatakan bahwa bagaimana kita ini masuk di dalam perjalanan kita sebagai orang-orang yang benar. Yang pertama adalah hidup kudus. Nah, yang kedua, kita harus memiliki iman, harap, dan kasih. Sebagai pribadi yang memang hidup dalam kebenaran, punya iman. Iman kita kepada siapa? Kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Pengharapan kita kepada siapa? Kepada Yesus, karena Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Sanggup mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Iman dan pengharapan kita hanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Lalu iman dan pengharapan ini akan lebih mampu, lebih kuat. Di sana dikatakan 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Itu harus tinggal bersama. Tetapi yang paling kuat di sini, yang mengikat antara iman, pengharapan ini adalah kasih. Dan kasih itu harus nyata dalam kehidupan kita, harus nyata dalam perbuatan kita. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan 2. Alkitab berkata begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi kasih ini lebih penting dari iman dan pengharapan yang ada di dalam. Kenapa? Di dalam ayat berikutnya, di ayat 13, dikatakan begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang paling besar di antara iman dan pengharapan itu adalah kasih. Karena itu buat kita perlu melakukan kasih ini. Perlu melakukan kasih. Itu menjadi tanda ciri khas kekristenan adalah memiliki kasih. Kalau tidak memiliki kasih, itu bukan tanda kekristenan. Maka Yesus itu adalah kasih. Dan Dia menyatakan kasihnya kepada banyak orang. Tidak pernah pilih kasih. Mereka yang timpang pun dikasihi. Mereka yang buta juga dikasihi. Mereka yang kekurangan juga dikasihi. Pada waktu Yesus berkhotbah di sana 3 hari lamanya. Lalu pengikut-pengikutnya begitu banyak. Lalu berkata kepada para murid, mereka ini sudah 3 hari ikut kita. Mereka pasti lapar. Dan mereka butuh makan. Kalau muridnya berkata suruh pulang. Kenapa? Karena kami tidak bisa menyediakan orang sekian banyak dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang begitu cepat. Tetapi Yesus berkata, adakah di antaramu yang membawa roti? Ada yang ikan, roti atau ikan? Yang terjadi di sana apa? Ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tidak mungkin mereka disuruh pulang dengan kelaparan. Nanti bisa jatuh di tengah jalan. Maka Yesus melakukannya. Dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Dia bawa kepada bapaknya.
Lalu dia mengucapkan berkat di situ. Dan 5 roti 2 ikan itu cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Bahkan lebih 12 bakul. Yesus melakukan itu, memberikan kasih. Dan setiap mereka yang lumpuh datang, mereka berjalan oleh nama Yesus, oleh pribadi Yesus. Setiap mereka yang buta datang, mereka melihat, tercelik matanya oleh karena nama Yesus, oleh karena Yesus di sana. Setiap mereka yang sakit, bahkan yang mati sekalipun. Pemuda di Nain ketika Yesus datang di sana, yang sudah tidak ada pengharapan, tapi Yesus datang di sana. Apa yang terjadi? Pemuda di Nain juga bangkit. Lalu janda, orang tua daripada Nain menjadi sukacita. Ada Yesus, ada kasih di dalamnya. Mari, kasih ini harus menjadi bagian dalam hidup kita. Kasih ini harus menjadi bagian dalam hidup kita. Itu buat kita yang mengerti bahwa kita ini hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Yaitu kita memiliki iman, kita memiliki harap kepada Kristus, kita memiliki kasih. Sebagai pribadi yang harus terus saling mengasihi kepada siapapun. Kita harus tunjukkan kasih. Karena inilah ciri daripada orang percaya. Inilah ciri daripada orang yang hidup dalam kebenaran, mempunyai kasih dalamnya. Yang berikutnya dikatakan di sana bahwa ketika orang itu hidup dalam kebenaran, berarti orang ini memiliki kedewasaan. Ada perubahan dalam hidupnya. Perubahan dalam hidupnya ketika orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus sebagai penyembah yang benar, maka dia juga menjadi orang yang dewasa. Dewasa bagaimana? Di dalam 1 Korintus 13:11 berkata begini. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus, dia berkata begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Jadi ketika kita sebagai orang yang benar di hadapan Allah, sebagai penyembah yang dikehendaki oleh Allah, harus sudah mulai menunjukkan diri kita sebagai pribadi yang sudah dewasa. Dewasa. Tidak ada aleman di sana. Tidak ngalem, tapi dewasa. Punya sikap yang tegar untuk menghadapi setiap problem. Untuk menghadapi setiap persoalan yang datang. Menunjukkan sebuah kedewasaan. Tidak seperti anak-anak yang merengek-rengek dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dewasa. Nah, tanda bahwa orang itu dewasa itu apa? Orang itu dewasa adalah orang itu bisa membedakan apa yang baik, apa yang jahat. Harus bisa dibedakan di sana. Yang baik dan yang jahat harus bisa dibedakan. Makanya di dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat bedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang dewasa mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang yang dewasa bisa membedakan mana yang harus disembah. Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, atau Tuhan yang tidak benar. Tuhan yang tidak benar adalah Tuhan yang tidak bisa melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Di zaman Perjanjian Lama, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah berhala-berhala. Itu yang membuat mereka tidak mengenal patung dan berhala itu benda mati. Tidak bisa untuk melakukan apa-apa. Tidak bisa menolong. Bahkan memindahkan dirinya saja tidak bisa. Tetapi untuk kita sebagai orang yang dewasa harus mengerti. Yang bisa melakukan segala sesuatu adalah Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup bukan Tuhan yang mati. Yesus Kristus namanya. Dia mati dan pada hari ketiga dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia menjalani kehidupan. Sampai hari ini dia bersama dengan Bapa di sorga. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah sendiri berkata begini. Di dalam nama Yesus semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Maka kita mampu membedakan siapa yang harus kita sembah. Sekali lagi, yang layak kita sembah sebagai orang-orang benar adalah Yesus, bukan yang lain. Mampu membedakan. Kalau dunia apa saja bisa, gunung-gunung bisa disembah, batu-batu bisa disembah. Tetapi kalau kita sebagai orang yang benar mengerti bahwa gunung dan batu itu hanya ciptaannya Tuhan.
Tetapi yang layak disembah adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Yaitu siapa? Yesus yang datang ke dalam dunia, yang telah mati dan menebus diri kita, menjadikan kita ini kudus di hadapan Allah, layak untuk memuji dan menyembah Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, berubah pola pikir kita di sana, ya. Bisa membedakan yang baik dan bisa membedakan yang jahat. Yang kedua, tanda kedewasaan kita adalah mampu memandang segala sesuatu dengan kacamata yang positif. Kalau ada persoalan, kita pandang bahwa ini adalah satu tahapan untuk kita bisa naik ke tingkat yang berikutnya. Kalau anak-anak ujian sekolah, itu tahapan untuk bisa naik ke kelas di atasnya. Kalau anak-anak ujian, itu adalah tahapan untuk kita bisa naik ke tingkat pendidikan di atasnya. Tanpa ujian kita tidak naik ke tingkat di atasnya. Demikian juga dalam kekristenan. Muncul berbagai macam pencobaan. Berbagai macam pencobaan. Tidak ada lain adalah untuk membawa kita untuk naik ke level di atasnya. Supaya kita mampu. Dan ketika kita mampu melewatinya, kita akan bersuka cita. Seperti situasi saat ini, pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semestinya kita sudah tidak bisa lagi beribadah di gereja oleh karena pandemi ini. Supaya tidak terjadi penularan. Lalu apa yang terjadi? Tidak bisa ibadah di gereja. Seolah-olah sudah iblis itu menang. Bahwa sudah tidak bisa beribadah lagi. Iblis menang. Manusia tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Seperti itu seolah-olah. Tetapi ingat, Tuhan punya cara. Dan cara Tuhan itu berbagai macam cara. Banyak cara untuk bisa menolong. Yang terjadi adalah apa? Dengan adanya alat teknologi yang ada. Sekarang, hari ini, mulai dari beberapa waktu yang lalu, sampai hari ini, dan sampai nanti memang mulai dibuka kembali tempat ibadah, kita masih bisa beribadah melalui live streaming, melalui live Facebook, melalui online seperti ini Bapak Ibu. Tidak pernah bisa dipatasi keleluasaan Allah untuk bisa menolong setiap kita. Walaupun di kondisi pandemi, masih kita bisa beribadah. Amin. Masih bisa bersukacita dalam ibadah. Amin. Masih bersemangat dalam ibadah. Amin. Tidak bisa dibatasi. Iblis tetap kalah. Dan kita tetap bisa beribadah. Menyikapi segala sesuatu dengan positif. Dengan persoalan seperti ini kita mandangnya positif. Maka kita tetap bisa menyembah Tuhan. Di rumah-rumah kita bisa menyembah Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita bisa membedakan. Maka pikir yang positif, pikirkan yang baik, pikirkan yang manis. Maka semuanya akan terjadi pada kehidupan kita. Sebagai orang yang dewasa di dalam Tuhan. Inilah penyembah yang benar. Inilah penyembah yang sesuai dengan dikehendaki oleh Allah. Penyembah di dalam roh, penyembah di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mengakhiri pada kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dan bersama-sama kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bersama kita akan menyembah untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kira lama rama sikiri pira la para lama sini pira lamu. Siara lama nama takara lama sikiri pira la para lama narama takara lama sini pira lamu. Ira lama nama lama sini pira lama narama takara lama sini pira lamu. Siara la para lama takara lama sini pira lamu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada.
dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan bagi yang setia, bagi yang setia dan bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Mari tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Masuk sembah Dia. Lama masih sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kira lama haleluya, haleluya. Lama masih di bidara lama. Haleluya, 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 haleluya. Lama masih di bidara lama rambu. Kira lama naramata karena lama masih di bidara lambu. Kira lama masih di bidara lama lambu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selamalah. Katakan bersama-sama, hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selamalah. Katakan pujaanku, pujaanku selamalah. Pujaanku, pujaanku selama-lamanya mau menyembahmu. Biarlah hati kami terus menyembah Engkau ketika Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, memenuhi kehidupan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami hari ke hari menjadi gaya hidup kami sebagai seorang penyembah yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi dan meteraikan firman-Mu kepada setiap kami. Lakukan biarlah apa yang Kau sukai dalam kehidupan kami Tuhan, yaitu kami harus terus melakukan kebenaran firman-Mu sebagai orang-orang yang suka menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Dan sekarang kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, kiranya Engkau menolong bangsa kami, memulihkan bangsa kami, ulurkan tangan-Mu bagi kami ya Tuhan, untuk Indonesia, sehingga Indonesia diluputkan dari penyebaran COVID-19 di dalam nama Yesus. Dan Indonesia terima pemulihan dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Yesus Tuhan. Dan Kau memberkati bangsa kami, memberkati pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, dengan hikmat daripada-Mu, dengan takut kepada-Mu di dalam nama Yesus. Seluruh jajaran yang ada, dari pusat sampai di pelosok-pelosok daerah, kepala-kepala pemerintah daerah yang ada, gubernur, bupati, wali kota, dan juga camat lurah, semua Tuhan, sampai ke tingkat RW dan RT, Engkau memberkati mereka dengan hikmat-Mu, dengan bekerja bersama-sama untuk memutus mata rantai COVID-19 di dalam nama Yesus. Sehingga Indonesia Tuhan, terima pemulihan daripada-Mu. Indonesia terima pertolongan daripada-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit terima kesembuhan oleh kuasa darah Kristus dan oleh pilur Kristus. Yang lemah terima kekuatan daripada Kristus, sumber kekuatan yang agung dan mulia ini. Dan yang kesulitan Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Kristus. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau bersama dengan bangsa kami Indonesia, Engkau bersama dengan kami setiap umat-Mu. Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu, apapun yang sedang dikerjakan dilakukannya. Dalam usaha dan pekerjaan Kau memberkati, di dalam seluruh kehidupan yang Kau memberkati. Keluarga rumah tangga Kau berkati, anak cucu menantu Kau juga memberkati. Dan Kau melindungi kami semua dengan kesehatan yang melimpah di dalam nama Tuhan Kristus.
Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kembali kami berdoa untuk setiap umat mungkin yang mengalami sakit Tuhan. Biarlah umat-Mu yang mengalami sakit saat ini juga terima mujizat. Apapun jenis sakit penyakit diangkat dalam nama Yesus. Dan oleh kuasa darah dan pelur Kristus, sembuh di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami percayakan semuanya di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiralah mana marah malah masih kiri bara-bara. Kami percaya berkat yang dahsyat dan luar biasa itu Tuhan akan curahkan kepada setiap kita. Berkat apa yang tidak kita pikirkan dan juga apa yang tidak timbul di hati kita semua. Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Angkat, terima dan percaya berkat Tuhan yang luar biasa diberikan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus memberkati Bapak Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita semua diberkati Tuhan, mari kita semua berkata, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, ibadah pada pagi hari ini kita cukup sampai di sini dan kita akan bertemu di waktu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.